Kita kembali melanjutkan dialog nih, Bang. Permainan pertanyaan tadi sebelum iklan begitu ya. Indonesia dikenal non-blok, tapi sepertinya ada kedekatan dengan Donald Trump. Ini membahayakan nggak sih untuk posisi Indonesia di dunia? Saya melihatnya gini, kalau secara teoritis ya dalam hubungan internasional itu ada yang namanya balancing, ada bandwagoning. Balancing itu kita mencoba mengimbangi kekuatan, bandwagoning berarti kita bergabung dengan salah satu gitu. Tapi Indonesia sebenarnya sedang melakukan yang namanya hedging. Kita tuh membuat semacam poros tengah gitu ya, karena betul hari ini kita dipuji Amerika dan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo sepertinya ada kedekatan personal gitu ya, tapi sebelumnya kan Indonesia juga sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Rusia gitu ya, Presiden Putin, dan Indonesia juga sudah masuk ke BRICS dan Indonesia mau masuk OECD. Saya melihatnya sebenarnya ini upaya pemerintah kita, Presiden Prabowo terutama, dalam menjalin hubungan dengan semua pihak. Ini bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Kita bebas bertemu, bergaul, bekerja sama dengan siapa saja, dan yang penting kita aktif melakukan perdamaian internasional dan tadi diplomasi ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyat. Saya melihatnya seperti itu. Ya, karena banyak juga kan kemudian para pakar mengingatkan bahwa Indonesia tetap belum menjadi anggota non-blok, jangan sampai lupa itu dia itu. Anda melihat ada yang salah dengan ini? Saya sih tidak melihat ada yang salah. Artinya Indonesia tetap berteman dengan semuanya kok, dan tidak menunjukkan keberpihakan yang terlalu terlalu kuat kepada salah satu pihak. Enggak, Indonesia terbuka, berteman, bergaul, bekerja sama dengan semua pihak. Oke, yang harus dilakukan Presiden Prabowo sebenarnya apa? Ketika dipuji beberapa kali oleh Trump, apakah harus memuji balik atau gimana? Saya melihatnya gini Mas ya, hari ini tuh pujian itu menjadi alat diplomasi yang cukup ampuh untuk membuka kerjasama. Kalau dulu biasanya dalam HI kami melihatnya negara-negara tuh lebih banyak menggunakan sanksi, tekanan, kemudian kekerasan secara militer gitu ya. Tapi hari ini dengan Trump beberapa kali memuji, saya melihatnya loh, ini kayaknya pujian digunakan sebagai alat diplomasi untuk membuka tadi kerjasama atau tadi untuk menghindari jangan sampai salah satu negara ditinggalkan gitu kan. Semuanya perlu terlibat, ada interconnectedness gitu ya, dan pujian itu bisa menjadi salah satu alat diplomasi untuk mengarah ke sana. Saya melihatnya begitu. Ya, ini dilihat berarti secara kacamata hubungan internasional ini adalah hal yang baik begitu ya. Tapi kalau kita melihat juga begitu ya komentar sejumlah netizen begitu ya, nampaknya untuk mereka yang mungkin bisa kita katakan pro Palestine gitu ya, ada beberapa pihak juga yang mungkin nampaknya kurang nyaman melihat kedekatan Pak Presiden Prabowo dengan Donald Trump. Apa kemudian yang bisa didorong oleh Komisi 1 menanggapi hal ini? Saya rasa saya secara pribadi dan tentu secara kelembagaan memahami kalau tadi basicnya adalah soal netizen yang tidak begitu laik kepada sikap Pak Presiden. Sesungguhnya bahwa apa yang dilakukan Pak Presiden, dia selalu bersemboyan musuh satu terlalu banyak, kawan seribu masih kurang. Saya rasa pujian-pujian Pak Donald Trump tidak dijadikan kegeeran saya rasa bagi Pak Prabowo, tetapi saya yakin dengan insting yang kuat, dengan strategi yang matang, dia akan manfaatkan bagaimana two state ini bisa wujud untuk kedamaian bagi Palestina, juga keamanan bagi Israel. Karena memang saya secara kelembagaan ya, itu masuk akal. Two state ini masuk akal. Karena Indonesia non-blok itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya rasa tidak perlu khawatir dan tidak perlu jelas terhadap Pak Presiden. Tetap akan memperjuangkan Palestina merdeka 100%. Dan rencananya menurut informasi bahwa Indonesia betul-betul akan mewujudkan kedamaian itu dengan cara apa? Mengirimkan perdamaian. Kalau nggak salah, ini di Desember atau Januari sekitar 5.000 pasukan yang akan dikirim ke Palestina. Artinya bahwa kurangilah ketidaksukaan kepada Pak Presiden. Karena pada khawatir kalau udah deket-deket sama Amerika tuh yang antipati udah, wah ada apa ini gitu loh Bang. Tapi ada yang menarik Bang terkait ini ya, sorry saya potong. Karena tentang pasukan perdamaian memang niat Indonesia ini baik gitu ya, kita mau mengirim bahkan sampai 20.000 yang saya dengar gitu ya. Tapi yang terbaru kan Netanyahu-nya menolak, dalam arti Netanyahu mau melihat negara-negara mana saja yang akan tergabung dalam ISF, International Stabilization Forces.
karena itu tadi dia mau melihat dan screeningnya adalah negara yang masuk dalam ISF adalah negara yang sudah atau mau mengakui kedaulatan Israel. Nah itu poin itu yang masih harus kayaknya kita perlu berdiplomasi lagi tuh. Nah itu dia, karena kan juga banyak yang kemudian mempertanyakan kan, oke kemarin luar biasa Pak Prabowo dengan cara diplomasinya menyampaikan soal perdamaian, dipuji juga oleh sejumlah negara, tapi Trump juga kemudian mengakui itu, tapi kalau kita masih lihat masih ada serangan juga gitu. Apa sih kemudian secara konkret gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, Prof? Sebenarnya yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini dengan mendekati Amerika itu salah satu strategi ya, karena kita nggak punya hubungan diplomatik kan dengan Israel langsung, sehingga kita nggak bisa menekan, nggak bisa ngomong langsung dengan Israel. Tapi melalui Amerika kemudian tanda kutip bisa menekan Israel dan menandatangani perdamaian Gaza, perjanjian perdamaian Gaza. Itu menurut saya sebuah langkah strategis. Nah kedepannya yang disampaikan oleh tadi Kang Soleh juga dan Pak Prabowo mengatakan two-state solution, ini menjadi satu hal yang sebenarnya tanda positif. Kita mengakui kemerdekaan Palestina sejak awal kemerdekaan Indonesia kita dukung itu, dan kita juga terbuka arah-arah kepada pembukaan hubungan diplomatik dan mungkin ke depannya karena two state berarti kan mengakui Palestina dan mengakui Israel juga gitu, sehingga ini yang tadi menjadi bukti bahwa Indonesia memang mencintai perdamaian kok, dan Indonesia punya komitmen yang kuat untuk itu. Prof, yang cukup menarik tadi ada bilang bahwa pujian-pujian ini salah satu bentuk diplomasi begitu ya. Gimana caranya Presiden Prabowo bisa memanfaatkan ini supaya nggak kena jebakan dari Trump tadi? Pertanyaan bagus. Nah, di sini memang pentingnya Prabowo hati-hati gitu ya, dengan melihat bukan hanya Amerika, Indonesia semata-mata, tapi konstelasi kawasan. Di Asia Tenggara saja, katakanlah terkait konflik Thailand-Kamboja gitu kan, Amerika sepertinya memihak pada Thailand, China memihak pada Kamboja. Nah, ini kan sekali lagi peran Indonesia untuk bisa berada di jalan tengah untuk tetap bisa merangkul semua pihak dalam hal ini tanpa dipersepsikan ancaman oleh pihak yang lain. Tapi saya yakin Pak Prabowo punya kepiawaian yang cukup baik ya, terbukti habis dari Cina, Rusia, kemudian dengan Amerika, dari BRICS kemudian ke OECD gitu, itu bentuk dari tadi kemampuan diplomasi yang luar biasa. Beliau sudah terlatih untuk itu. Betul, dan karena mungkin banyak juga ya masyarakat kita yang merindukan ya bagaimana kemudian Indonesia dilihat oleh dunia dengan posisinya saat ini yang bahkan sudah berada di BRICS begitu ya. Kang Soleh, kalau Komisi 1 melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian menjadi tanda baik begitu untuk Indonesia ke depannya? Saya rasa sangat baik sekali, super baik lah kalau boleh saya bilang. Karena memang ada banyak hal kesempatan. Salah satu contoh misalkan saya kalau melihat dari sisi ekonominya, soal ketahanan energi. Ketahanan energi. Kalau ketahanan energi ini, kalau misalkan energi fosil sudah mau habis, energi terbarukan membutuhkan biaya tinggi. Nah, ada rencana Indonesia bagaimana menggunakan energi nuklir untuk kemanusiaan, di obatkah, di pertaniankah, terutama di listrik. Saya rasa ini akan menjadi sebuah pintu ketika persyaratan untuk ketahanan energi misalkan bersumbernya dari nuklir. Saya rasa ini dengan pujian-pujian ini akan menggelinding. Saya yakin dan percaya bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi ini kita akan segera terwujud dengan bagaimana dukungan dari internasional itu sendiri, termasuk Amerika itu sendiri. Oke, kalau boleh kemudian memberikan masukan lah untuk Pak Presiden kan sebagai mitra di Komisi 1 nih apa, Kang? Saya rasa teruskan tentang gaya diplomasinya, dan saya yakin DPR akan terus membersamai daripada perjuangan Pak Presiden. Oke, yang penting adalah jangan sampai terlena dengan pujian-pujian itu dan jangan sampai kena jebakan ya yang dilakukan ya. Kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih banyak.